Halo kawan pemuda, hari ini Indonesia kembali diguncang oleh ironi. Di saat masyarakat menjerit karena tekanan ekonomi yang semakin berat, di saat negara sibuk melakukan efisiensi, bahkan terjadi peningkatan iuran pajak, malah ada anggota dewan yang justru sosialisasi perihal kenaikan tunjangan dan lain-lain. Belum lagi tak jarang mereka tampil dengan gaya hidup yang glamor, pola komunikasi yang kasar, dan bahkan mempertontonkan hal-hal yang tidak sewajarnya sebagai anggota dewan. Sehingga wajar jika pada akhirnya masyarakat bertanya, siapa sebenarnya yang mereka wakili? Rakyatkah, nafsunya, atau segelintir kepentingan? Kekesalan dan kemarahan itu menjelma dengan terjadinya aksi demonstrasi di mana-mana. Imbasnya, ada penghancuran fasilitas umum, terjadi pembakaran gedung, penjarahan, bentrok dengan aparat kepolisian, bahkan hilangnya nyawa manusia. Entah itu dari demonstran, dari pihak kepolisian, ataupun dari masyarakat sipil biasa. Saya hendak mengajak untuk mari mengoreksi diri masing-masing. Anggota DPR kali ini sebenarnya mendapatkan kesempatan untuk lebih dekat dengan konstituennya. Ingat bahwa Anda sampai ke kursi itu karena puluhan ribu bahkan jutaan suara rakyat yang memilih Anda. Sehingga ini adalah kesempatan untuk Anda turun kembali ke dapil masing-masing, ke daerah masing-masing, berbincang dengan rakyat, berbicara dari hati ke hati, dan siaplah berubah jika kritikan itu pada dasarnya adalah fakta. Beberapa hari ini demonstran dibenturkan dengan aparat kepolisian. Polisi yang seharusnya menjadi pengayom seringkali terjebak dalam pusaran kontroversi. Dari kasus kekerasan hingga dugaan keberpihakan yang memicu krisis kepercayaan. Kita bukan benci polisi, mereka juga adalah keluarga dan saudara kita, tapi memang ada yang perlu untuk dibenahi. Rakyat butuh rasa aman, sehingga hadirlah dengan senyuman, jangan hadir dengan pentungan. Selain itu, di tengah situasi ini, kita juga melihat munculnya fenomena masyarakat yang meluapkan frustasinya dengan memukul, merusak, membakar, bahkan menjarah. Sebagian menganggap itu adalah bentuk perlawanan, namun apakah pukulan, lemparan batu, dan pengrusakan itu benar-benar solusi? Atau justru itu kian memperdalam luka bangsa ini? Sebagai demonstran, kita juga harus mawas diri kawan-kawan. Jangan sampai semangat perjuangan untuk melahirkan perubahan dan perbaikan itu termanifestasi dengan tindakan yang tidak kalah buruknya dengan perilaku anggota dewan yang kita kritik. Saat semua terbakar dan rusak, saat ada yang meregang nyawa, apakah dengan begitu keadilan dengan serta-merta ditegakkan? Kan jawabannya tidak. Kondisi ini menggambarkan sebuah lingkaran krisis. DPR yang kehilangan kepercayaan, aparat yang diragukan, dan rakyat yang memilih jalan anarkis. Sebuah rantai masalah yang saling terhubung, saling memperkuat, dan jika tidak disadari, ini bisa membawa bangsa kita pada kehancuran sosial. Per hari ini, semua elemen bangsa harus turut andil mengambil perannya masing-masing untuk mencari jalan terbaik. Kita harus menuju persatuan dan mencapai kedamaian. Ingat kawan-kawan, kritis bukan berarti melawan dengan anarkis. Reflektif juga bukan berarti hanya diam dan menonton. Kita memang harus bersuara. Kita harus turun ke jalan dengan kebanggaan dan kehormatan. Tapi please, jangan lagi merusak fasilitas umum. Jangan lagi membakar gedung. Jangan lagi menjarah dan hargai setiap nyawa manusia. Ingat, bahkan dengan jabatan setinggi apapun itu tidak akan pernah bisa membayar harga sebuah nyawa. Jangan kotori gerakan hari ini dengan penjarahan. Uang kita mungkin tidak sebanyak anggota dewan, tapi kehormatan kita tidak semurah uang dan barang yang mereka miliki. Pada akhirnya, negeri ini bukan hanya tentang DPR, bukan hanya tentang aparat, bukan hanya tentang kerusakan yang dilakukan rakyat. Negeri ini tentang kita semua, tentang masa depan yang sedang kita pertaruhkan. Jika hari ini kita gagal bersuara dengan akal sehat, tidak semata dengan sentimen dan amarah yang memecah belah, jika hari ini kita latah dalam respon kebijakan dan isu publik, dan pejabat masih terus sembrono bicara tanpa mengenal sentimen masyarakat,
masih mempertontonkan gaya hidup yang glamor, yang jauh dari gaya hidup rakyat akar rumput, mungkin besok kita hanya akan menyaksikan reruntuhan yang kita ciptakan sendiri. Sehingga mari berbenah bersama, semua harus mengoreksi diri masing-masing. Untuk kawan-kawan yang masih turun ke jalan, jaga diri baik-baik, suarakan kritik itu dengan elegan, jangan lagi melakukan hal-hal yang menodai marwah gerakan. Untuk aparat yang bertugas, pilihlah cara yang paling humanis dan kurangi tindakan represif dalam bentuk apapun itu. Kita berharap semoga bapak-bapak kepolisian maupun TNI yang mengawal diberi kesabaran oleh Tuhan dan dapat memilih tindakan yang baik. Terakhir, untuk para anggota dewan yang sejak semula memicu polemik ini, Anda harus berani tampil ke publik dan bersuara dengan bijaksana terkait isu yang menyangkut Anda. Jika semua kritik itu benar, apa salahnya mengakui dan memperbaikinya? Jika perlu, buatlah kebijakan agar publik kembali mempercayai wakilnya. Hilangkan tunjangan yang tidak perlu, sahkan segera undang-undang perampasan aset, dan cobalah hidup dengan lebih sederhana, dan cobalah lebih dekat dengan rakyat Anda. Salam pemuda, pemuda bangkit.